Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Dalam hal ini ibu mau kita sama-sama baca suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah anak-anak ibu sekalian. Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu hormat terhadap orang tua dan guru. Adapun KD-nya yang pertama yakni meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Berikutnya, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dan KD yang berikutnya, KD 3.6, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. KD 4.6, menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Anak ibu sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan dapat melalui tanya jawab bisa meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kemudian melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan isi ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menyebutkan hikmah serta manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanhir Fala taqul lahuma uffin wa la tanhirhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahal dhulli minal rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan kamu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan menyayangi aku di waktu kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24.
Anak-anak ibu sekalian, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua sangatlah ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa setiap muslim harus berbuat baik dengan berbakti dan menghormati orang tua. Nabi sendiri pernah bersabda yang artinya ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Jadi murka Allah terletak juga kepada orang tua. Selanjutnya, ada banyak cara untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah seperti berikut ini. 1. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. 2. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya di setiap saat. Keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Hormat dan patuh kepada guru. Nah, selanjutnya ibu ya, kita bahas dengan topik guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Walau bagaimana tingginya pangkat seseorang, kedudukan seorang, dia adalah seorang pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya pada masa lalu. Cara berbakti kepada guru itu ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama yaitu adalah menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya. Kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru atau aib gurunya. Keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Dan yang kelima, murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu, dan keahlian, berwibawa serta santun dan penyayang. Selanjutnya yang keenam, murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati gurunya ya nak ya. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah menghormati dan selalu mengenangnya meski beliau sudah wafat. Dan berikutnya yang kedelapan, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Hendaknya berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar, tetap mendoakan keselamatan guru. Karena seorang guru juga adalah manusia yang tidak sempurna. Kesembilan yaitu menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarinya selama ini. Kemudian adalah yang ke-10, sopan ketika berhadapan dengan guru. Misalnya kita duduk dengan tawadhu, tenang, diam, posisi kita juga sedapat mungkin itu berhadapan dengan beliau, menyimak perkataan beliau, tidak mengulang sehingga guru tersebut tidak berulang kali mengulang perkataannya. Adapun yang ke-11 yaitu tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat seorang guru sedang berbicara di hadapan kamu. Yang ke-12, berkomunikasilah dengan guru secara santun. Dan yang selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, orang yang harus didahulukan untuk dihormatin selama hidup kamu itu yang paling utama adalah ibumu. Ibumu baru kemudian orang tuamu. Itu sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, cara untuk berbakti kepada orang tua antara lain melaksanakan nasihatnya,
memelihara dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta selalu mendoakannya, rela berkorban untuk orang tua demi meminta keridhoannya. Yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah dengan perawatan jenazahnya, kemudian melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak-hak yang pernah ditinggalkannya, baik itu hutang piutang ataupun tetap menyambung silaturahim kepada kerabat, teman, dan handai tolan. Dan yang keempat yaitu yang terakhir kesimpulannya, cara berbakti kepada guru antara lain menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya, tidak menceritakan aib-aibnya, mengamalkan seluruh ilmu yang diberikannya agar seluruhnya menjadi berkah bagi kita. Baik sayang anak ibu semua, sampai di sini pembelajaran kita. Kita ketemu di minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.